Pasca insiden mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG di Cilincing, Jakarta Utara, Badan Gizi Nasional atau BGN memperbarui standar operasional prosedur atau SOP. Mobil berlogo BGN itu kini dilarang masuk pagar sekolah. SOP baru ini direalisasikan usai kejadian mobil mitra dapur MBG menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 11 Desember 2025. Peristiwa itu terjadi saat ratusan siswa sedang berbaris rapi di halaman sekolah dalam sebuah kegiatan literasi. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, mobil pengantar makanan kini hanya boleh di luar pagar, tidak masuk ke halaman sekolah. Usahakan tidak masuk ke halaman sekolah, cukup diantar di depan pagar, karena anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman, kata Nanik dalam keterangannya ditulis di Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Pihaknya juga memperketat rekrutmen sopir, di mana dapur MBG harus mempekerjakan sopir profesional, bukan sopir cabutan atau orang yang belum mahir mengendarai mobil. Harus punya SIM A, tapi tidak asal punya SIM A, sopir harus bisa mengendarai mobil matic ataupun manual. Dia harus berprofesi sopir, kata Nanik. Nanik menegaskan sopir operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini juga harus orang yang berkepribadian baik, tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Adapun proses rekrutmen sopir dapur MBG ini dilakukan oleh Kepala SPPG. Kepala SPPG juga harus mengatur jam kerja agar dapat mengawasi distribusi MBG. Ini yang kejadian, Kepala SPPG-nya nggak tahu kemana. Pada saat sopir mengantar makanan, Kepala SPPG harus bertanggung jawab, harus memastikan makanan sampai ke sekolah, hidupkan handphone, jangan susah dihubungi, kata Nanik. Penggantian sopir pun harus sepengetahuan Kepala SPPG. SOP tentang sopir operasional SPPG harus dipatuhi setiap SPPG. Sebab jika tidak dipatuhi dan kemudian terjadi insiden fatal, maka tak hanya sopir yang harus bertanggung jawab. Operasional SPPG bisa disuspend dan Kepala SPPG yang mengabaikan prosedur juga bisa diberhentikan. Temuan mengejutkan terungkap dalam kasus mobil pengangkut makanan bergizi gratis MBG yang menyeruduk murid dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing. Pada Kamis 11 Desember 2025 pagi, polisi mulai memetakan sejumlah fakta baru yang berhasil diselidiki dari insiden nahas tersebut, terutama gerak-gerik sang sopir sebelum dan sesudah kejadian. Sejumlah saksi dan rekaman di lapangan menunjukkan keadaan sebenarnya saat mobil mendadak menyeruduk para siswa di sekolah tersebut. Aparat pun mengungkap motif, kondisi sopir, hingga membocorkan faktor lain yang memicu tragedi yang mengguncang Jakarta itu. Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Danu Sukmo Prakoso, mengungkapkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP. Dalam temuannya, Danu menyebut ada upaya pengereman sebelum akhirnya sopir MBG, Adi Irawan. Kondisi mobil yang tak terkendali menyebabkan kendaraan itu menyeruduk 19 siswa dan seorang guru. Kalau untuk pengereman, yang bersangkutan keterangannya sudah melakukan upaya pengereman, ungkap Danu dalam konferensi pers, Jumat 12 Desember 2025, dilansir kompas.com. Jejak pengereman memang ada, sambungnya. Sementara, lanjut Danu, hasil penyelidikan traffic accident analysis menemukan fakta, mobil MBG melaju dengan kecepatan 19,7 km per jam saat menabrak pagar sekolah. Kecepatan yang dihasil penyelidikan dari traffic accident analysis DAI adalah 19,7 km per jam, ujarnya. Kini terkuat, perilaku yang tak wajar sopir akhirnya terkuat sebelum adanya peristiwa tersebut. Dia tidak fokus menyetir hingga menabrak sejumlah siswa. Kabar itu dikonfirmasi langsung ke Polres Metro Jakarta Utara, Kombes Arik Friendris. Arik menuturkan, menurut pengakuan Adil, ia baru tidur pada Kamis pukul 4 WIB. Namun, pukul 5.30 WIB, Adi sudah berangkat membawa mobil MBG untuk mengantarkan menu ke sekolah. Dari temuan kami, tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 5.30 sudah berangkat mengendarai mobil tersebut, tutur Arik. Itulah yang menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut. Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak,
sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN 1, Imbudia. Polisi memberikan update terbaru hasil penyidikan kasus kecelakaan mobil pengangkut makanan menabrak puluhan siswa SDN Kalibaru 1 pagi. Cilincing, Jakarta Utara, kondisi mobil yang menjadi petaka pada Kamis 11 Desember 2025 itu diungkap ke publik. Begitupun kondisi sopir yang mengemudikan. Kasatpol Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor PPKB Cilincing, Dardi Wahyudi mengatakan mobil tersebut dalam kondisi baik termasuk pengereman. Kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun rem check terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman, kita bisa melihat dari pedal rem, terus ke reservoir tan, untuk minyak rem, tetap tidak ada kekurangan, ujar Dardi, di Mapolres Jakarta Utara, Jumat 12 Desember 2025. Dikutip dari Kompas.co.id, Dardi menjelaskan, pengecekan juga dilakukan pada saluran-saluran rem di mobil itu. Jadi kondisi kendaraan, untuk sistem pengeremannya bagus, untuk rem utama, untuk keadaan rem parkir. Kita coba juga dalam keadaan bagus, jelasnya. Sementara itu, Wakil Kasat Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Danus Sukmo Prakoso mengungkapkan, mobil tersebut berada di kecepatan 19,7 km per jam saat menabrak pagar hingga siswa. Kecepatan yang dihasilkan penyelidikan dari Traffic Accident Analysis TAA adalah 19,7 km per jam. Sampai dengan titik berhenti, kata Danu pada kesempatan yang sama. Danu mengatakan saat itu sopir mobil sudah melakukan upaya pengereman hingga sampai berhenti di lapangan. Yang bersangkutan keterangannya sudah melakukan upaya pengereman. Sampai dengan pada berhenti di titik tabrak itu tadi, ujar dia. Kendati kondisi mobil normal, sang sopir, pria inisial 34 tahun, dalam kondisi yang tidak optimal saat mengemudikan mobil pengangkut itu. Ai habis begadang semalaman sampai subuh. Ia baru tidur pukul 4 WIB dan sudah mengemudikan mobil pengangkut pada pukul 5.30 menit WIB. Sebelum kejadian, tidur baru sekitar jam 4 WIB pagi, kemudian jam 5.30 menit WIB tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut. Sehingga waktu istirahatnya kurang, ucap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Arik Frindris. Kondisi kelelahan itu diduga menjadi penyebab utama kelalaian Ai dalam mengoperasikan kendaraan hingga terjadi kecelakaan yang melukai 22 siswa dan seorang guru. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita, bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan. Ujarnya, Ai pun kini ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaiannya mengemudikan mobil hingga mencelakakan dan melukai banyak orang. Arik mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan 1 kali 24 jam setelah polisi mengamankan Adi Irawan, saudara Ai kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti-bukti yang kami miliki, kata Erik. Kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil van pengangkut makanan MBG tiba-tiba hilang kendali dan menerobos masuk ke lapangan upacara. Mobil itu menabrak siswa-siswi yang sedang berbaris. Dalam insiden ini, 22 korban terluka. Mereka dirawat di RS Koja dan RSUD Cilincing. Selain menabrak siswa, ada juga guru yang terluka saat sedang berada di lapangan. Suasana seketika berubah mencekam, sebab sejumlah siswa dilaporkan menjadi korban. Mereka tergeletak di sekitar lokasi tabrakan, bahkan beberapa anak terlihat terjebak di bawah kolong mobil sebelum dievakuasi. Saat ini para korban sedang dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah seorang saksi mata, Ahmad Rifai, 30 tahun, mengatakan, peristiwa ini terjadi ketika mobil MBG yang mengangkut makanan hendak masuk ke sekolah. Tiba-tiba mobil itu melaju kencang di tanjakan pintu masuk sekolah dan menabrak gerbang hingga terjatuh. Itu tiba-tiba dia kencang menabrak gerbang sekolah sampai jatuh gerbangnya, ucap Rifai di lokasi. Setelah menabrak gerbang, mobil itu melaju kencang ke halaman sekolah. Di sana puluhan anak-anak tengah menjalani kegiatan literasi di halaman. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan, sopir yang membawa mobil tersebut merupakan sopir pengganti karena sopir lainnya sedang sakit.
Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri membenarkan terduga pelaku atau sopir mobil MBG berinisial AI tersebut merupakan sopir cadangan. Bobi mengungkapkan sopir tersebut diduga panik karena pedal rem mobil tersebut tidak dapat diinjak. AI kemudian secara tidak sengaja justru menginjak pedal gas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.